Jangan melibatkan orang lain dalam masalahmu, karena setiap orang memiliki masalah. Kali ini yang lebih spesifik akan aku bahas itu tentang masalah yang sering dibawa ke teman. Jadi lebih spesifik, lebih khusus ini kepada orang yang sering melibatkan temannya dalam masalahnya. Baik untuk alasan membantu berbohong, atau melibatkan secara tidak langsung mengiyakan setiap perkataan teman untuk mendapat defense atau backup bahwa seolah-olah yang dia sampaikan itu benar, terafirmasi, padahal itu hanyalah kesepakatan bersama, yang mana teman otomatis secara tidak langsung akan support teman, toh seperti itu. Itu yang lebih spesifik akan kita bahas kali ini. Yang aku pahami adalah kita bisa membohongi satu orang itu secara berkali-kali berulang-ulang, tapi kita tidak bisa membohongi semua orang itu secara berulang-ulang atau beberapa kali. Nah, langsung saja mungkin yang akan aku uraikan adalah tentang dampak dari kita yang sering melibatkan teman dalam setiap masalah kita. Dampaknya itu adalah bisa merugikan atau menyusahi teman kita tentunya. Dan yang paling bisa berdampak adalah bisa mengganggu kenyamanan teman kita itu. Bisa mengganggu privasinya. Bisa membuat ya jadi harus terbebani karena kebohongan atau karena kita udah melibatkan di dalam masalah. Contohnya misalkan kamu ada masalah terus kamu membawa-bawa nama temanmu, atau bahkan kamu minta tolong temanmu untuk membantu, padahal temanmu sebenarnya bisa berkata tidak, namun karena kamu udah memiliki hubungan yang terlalu dekat, jadi merasa tidak enak untuk menolak ajakan atau permintaanmu seperti itu. Jawaban dari aku itu harus. Tapi berbeda ketika pertanyaannya, apakah kita harus ikut campur urusan teman? Jawabannya tentu tidak. Bahkan seandainya teman juga minta tolong untuk melibatkan kita dalam masalahnya, di saat kita bisa mengukur bahwa masalah itu bisa berdampak buruk ke kita, bisa membuat kita juga merasa terganggu, membuat kita nggak nyaman, kita bisa memilih untuk tidak. Jadi bukan berarti saat kita tidak ikut campur masalah teman kita, di sini kita tidak mendukung. Makanya aku bilang, aku salah satu karakter orang yang mau teman aku salah, teman aku benar, aku akan bela. Tapi di saat teman aku benar-benar salah dalam artian saat semua orang menyepakati bahwa kesalahan itu memang berdampak dari dia dan dia yang buat, maka dia harus bertanggung jawab terhadap sebuah kesalahannya. Jadi bela di sini dalam artian aku memilih untuk tidak memusuhi atau menjauhi teman aku, tapi aku memilih untuk tetap sebagai teman dia, sebagai orang yang dia kenal, tidak merubah apapun itu. Namun aku meminta dia untuk bertanggung jawab akan masalahnya. Jadi konteksnya di sini kepada hubungan pertemanannya, bukan terhadap masalahnya. Jadi lebih spesifik adalah aku meminta dia untuk mengatasi masalahnya dan bertanggung jawab akan masalahnya tanpa melibatkan kami teman-temannya. Tapi dia harus dengan terang menerang menjelaskan bahwa dia bersalah saat dia bersalah. Tapi untuk konteks yang pertemanan aku tidak akan meninggalkan dia. Makanya aku bilang di sini kalau perlu dibela, aku akan bela. Kalau ditanya harus bela, aku akan bela. Tapi kalau ditanya harus ikut campur, belum tentu aku akan mau ikut campur. Walaupun kebanyakan ketika suatu hal menyerang atau terjadi pada teman-temanku, aku berusaha untuk ada, berupaya untuk ada, bukan malah pergi, terutama saat masalah itu di depan. Apalagi saat aku tahu ternyata temanku tidak salah, aku tidak akan mungkin pergi. Terus juga kita tidak bisa semerta-merta mentang-mentang ketika masalah itu menyentuh ke teman-teman kita, karena kepedulian, atas rasa kepedulian kita tiba-tiba tanpa izin, tanpa meminta afirmasi ke dia, konfirmasi ke dia bahwa kita langsung mau ikut campur urusan orang. Itu tidak dibenarkan meskipun itu dalam pertemanan. Maka seperti yang aku tadi bilang, ketika dia salah, katakan dengan jujur bahwa dia salah dan dia harus bertanggung jawab sekali lagi. Karena pada akhirnya semakin kita dewasa, semakin kita bisa membedakan
teman yang mendewasakan dengan teman yang terlihat peduli tapi tidak ingin membuat kita terus berkembang. Karena terkadang yang kita butuhkan itu bukanlah teman yang berusaha untuk membantu masalah kita, tapi kita butuhkan adalah teman yang berani jujur, berani fair, mengatakan apapun yang terjadi dan memotivasi kita untuk belajar dari masalah itu dan segera memperbaikinya. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain tidak bukan agar kita bisa sama-sama saling introspeksi diri. Jadi ketika ada teman bersalah, jangan dibenarkan, tapi minta teman kita untuk bertanggung jawab agar dia bisa menjadi benar. Jadi ujung-ujungnya kita mengupayakan dan berupaya serta mengharapkan teman kita menjadi benar, tapi dengan cara yang berbeda. Tidak membenarkan, tapi meminta untuk bertanggung jawab akan setiap salahnya agar dia bisa melakukan hal yang benar. Jadi itu dua hal yang berbeda. Maka jangan egois, jangan melibatkan temanmu dalam masalahmu pribadi sekali lagi. Karena yang lebih penting adalah dampak dari itu kita bisa kehilangan seorang teman. Dan yang terpenting, jangan pernah melemparkan tanggung jawabmu kepada orang lain. Karena jalan yang kamu pilih akan kamu pertanggungjawabkan dengan diri sendiri. Terima kasih, saya Muhammad Rahman. Salam keren Merah. Peace.